Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa limpahkan segala kebaikan untuk kita semua. Saudaraku, pernahkah kita terpikir apa yang membuat seseorang dikenang sepanjang zaman? Bukan karena kekayaan, bukan pula karena jabatan. Mereka dikenang karena cinta mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup mereka menjadi cahaya bagi kita semua. Inilah kisah para wali Allah, orang-orang yang hidupnya penuh keberkahan dan keteladanan. Setiap kisah yang kita saksikan mengandung hikmah mendalam untuk kita renungkan. Jejak para aulia, pelita abadi di tengah gelapnya dunia. Taubatnya Malik bin Dinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hari ini kita akan menyaksikan kisah Malik bin Dinar, tokoh sufi yang terkenal akan kezuhudannya. Malam menggantungkan pekatnya, seakan menyelimuti hati-hati yang masih gamang dalam pencarian makna hidup. Ada jiwa-jiwa yang tersesat dalam kilau dunia, tenggelam dalam nikmat sesaat, tetapi tak pernah menemukan kedamaian sejati. Begitulah manusia, kerap berpaling dari cahaya, hingga takdir menghempaskannya ke tepian keinsafan. Di antara deretan nama Sufi Agung, terukir kisah seorang lelaki yang merasakan kelam dunia sebelum ia bersimpuh dalam cahaya ilahi. Namanya Malik bin Dinar. Ia adalah lelaki tampan yang pernah menari dalam hingar kemaksiatan. Namun suatu malam, suara dari keheningan telah merobohkan tembok kesombongan dalam jiwanya. Kisahnya bukan sekadar lembaran sejarah, melainkan cermin bagi hati-hati yang rindu pada taubat. Sebab dalam gelap bintang-bintang bersinar paling terang. Malik bin Dinar adalah seorang ulama sufi terkemuka pada abad ke-7 Masehi. Ia lahir di Kufah, Irak, dari seorang budak Persia yang kemudian menjadi bagian dari sejarah Islam. Dididik di lingkungan yang berlimpah ilmu, ia menjadi murid Hasan al-Basri, sosok ulama yang kesalehannya menggema di seluruh negeri. Namun jalan hidup Malik tak lurus sejak awal. Sebelum mencapai derajat kesalehannya yang tinggi, ia terperosok ke dalam lumpur dosa. Gelimang harta, kemewahan, dan mabuk-mabukan menjadi bagian dari harinya. Ia adalah lelaki yang menikmati dunia dengan sepenuh kenikmatan, tetapi kosong dalam makna. Di Damaskus, di tengah gemerlap kejayaan dinasti Umayyah, berdiri sebuah masjid megah. Malik ingin sekali menjadi pengurusnya, berharap pujian dan pengakuan manusia. Setiap hari, ia menggelar sajadah di pojok masjid, menenggelamkan diri dalam ibadah yang kosong dari keikhlasan. Ia ingin terlihat sebagai orang saleh, meskipun hatinya masih tertaut pada dunia. Namun setiap kali sujud, hatinya berbisik, "Alangkah munafiknya engkau ini, Malik." Setahun berlalu dalam kepura-puraan. Siang ia bersimpuh di hadapan Allah, tetapi malamnya ia larut dalam gelak tawa bersama sahabat-sahabatnya, menikmati dunia dengan segala gemerlapnya. Hingga suatu malam sesuatu terjadi. Di tengah dentingan kecapi yang mengiringi perjamuan, ketika teman-temannya terlelap dalam mabuk, suara dari kecapi itu menggema di hatinya. "Malik, mengapakah engkau belum juga bertaubat?" Suara itu mengguncangkan jiwanya. Seperti petir yang menyambar di malam kelam, Malik melempar kecapinya, berlari ke masjid dengan nafas terengah. Ia bersimpuh menangis di hadapan Allah. "Ya Allah, selama setahun penuh aku menyembahmu dengan kemunafikan. Kini, biarkan aku menyembahmu dengan segenap keikhlasan hatiku." Pada malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menundukkan diri dalam salat yang sesungguhnya. Keesokan paginya, para penduduk berkumpul di depan masjid, melihat dinding yang mulai retak. Mereka berkata, "Kita harus mengangkat seorang pengawas untuk memperbaiki masjid ini." Dan nama yang mereka sepakati adalah Malik bin Dinar. Orang-orang mendatanginya, menunggu dengan penuh hormat, hingga ia selesai salat. Namun, mendengar permintaan mereka, ia mengangkat wajahnya ke langit dan berbisik, "Ya Allah, selama setahun aku beribadah hanya untuk dunia, dan tak seorang pun menghiraukanku. Kini, saat aku beribadah hanya untukmu, engkau mengirim 20 orang untuk mengangkatku sebagai pemimpin. Tidak, ya Allah, aku tidak menginginkannya."
Tanpa menoleh lagi, ia meninggalkan masjid itu. Ia memilih hidup dalam keikhlasan, menjauhi hiruk-pikuk dunia, dan membaktikan dirinya hanya kepada Allah. Namun, kisah pertaubatannya tak hanya berakhir di situ. Ada peristiwa lain yang mengubah dirinya sepenuhnya. Malik bin Dinar pernah memiliki seorang putri yang sangat ia cintai. Namun, takdir memisahkan mereka terlalu cepat. Kehilangan itu meremukkan hatinya, dan pada suatu malam ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berlari ketakutan, dikejar oleh ular besar yang hendak menelannya. Di tepi jurang neraka, ia hampir terjatuh, hingga tiba-tiba putrinya muncul, membaca ayat Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk mengingat Allah? Ia terbangun dengan tubuh gemetar. Air mata membasahi wajahnya. Itu adalah panggilan dari langit yang tak bisa ia abaikan lagi. Sejak saat itu, Malik bin Dinar menghancurkan semua minuman kerasnya, meninggalkan kebiasaan buruknya, dan berjalan di jalan para kekasih Allah. Ia menjadi seorang ulama yang zuhud, seorang ahli hadits yang keilmuannya mengalir bagai sungai jernih. Ia menyebarkan Islam hingga jejaknya sampai ke tanah India, dan di sanalah ia mengembuskan napas terakhirnya, meninggalkan warisan yang tak lekang oleh waktu. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap jiwa memiliki jalannya masing-masing menuju cahaya. Ada yang terlahir dalam kesalehan, ada pula yang tersandung berkali-kali sebelum menemukan hakikat iman. Kisah Malik bin Dinar mengajarkan bahwa tak ada kata terlambat untuk kembali kepada Allah. Taubat bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi keputusan untuk berubah. Ia adalah perjalanan dari gelap menuju terang, dari dosa menuju keikhlasan, dari kesombongan menuju kerendahan hati. Seperti malam yang pekat sebelum fajar mereka, demikian pula hati manusia yang pernah tersesat sebelum menemukan cahayanya. Dan bagi siapapun yang masih terjebak dalam gelap, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menunggu kepulangan hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.